Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ade Siti Haryanti, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Dianusantara. Perkenalkan, nama saya Rehanif Ananda Rizky, jurusan Teknik Sipil. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan kata atau diksi. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih kalau sebuah kalimat itu bisa berdampak berbeda hanya karena perubahan satu atau dua kata? Itu tuh yang disebut juga dengan kekuatan diksi atau pemilihan kata. Mungkin kita akan langsung masuk ke materi pertama kita ya, yaitu apa itu diksi. Secara sederhana, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan atau ide tertentu. Ini bukan hanya tentang menggunakan kata-kata yang rumit, melainkan tentang memilih kata yang cocok dengan konteks komunikasi, tujuan komunikasi, dan juga audiens yang dituju. Oke, mungkin dari pengertian diksi itu aja ya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kenapa sih diksi itu penting. Yang pertama itu karena kejelasan pesan. Diksi yang tepat itu bisa memastikan bahwa pesan yang ingin kita sampaikan itu diterima dengan jelas tanpa salah tafsir kepada orang lain. Karena kata yang salah itu bisa menyebabkan kebingungan bagi yang membaca maupun yang mendengar. Yang kedua itu ada efektivitas komunikasi. Dengan memilih kata yang sesuai, kita bisa membuat komunikasi yang lebih efektif dan juga efisien karena pesan yang tersampaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Lalu yang ketiga itu membangun citra dan suasana. Diksi juga berperan dalam menciptakan citra diri pembicara ataupun penulis, serta suasana yang ingin dibangun. Apakah kita ingin terdengar formal, akrab, lugas, atau persuasif? Itu semua bisa diatur melalui diksi. Yang keempat itu daya tarik dan daya pikat. Pemilihan kata yang indah dan tepat bisa membuat tulisan atau ucapan lebih menarik, memikat, dan juga berkesan. Itu akan lebih membuat orang lain tertarik dan mengingat pesan kita. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pemilihan diksi. Yang pertama itu ketepatan, yaitu pilihan kata yang benar-benar sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Lalu ada hindari kata yang bermakna ganda ataupun ambigu. Yang ketiga itu ada perhatikan sinonim dan antonim. Meskipun maknanya mirip, setiap sinonim memiliki nuansa makna yang berbeda. Contohnya itu makan. Makan itu adalah umum, dengan lawannya itu menyantap, yaitu yang lebih formal ataupun khusus. Lalu ada meninggal, itu adalah kata umum. Lalu ada lawannya itu wafat, itu lebih halus ataupun religius. Yang kedua itu ada kesesuaian. Sesuaikan diksi dengan audiens Anda. Apakah mereka ahli di bidang tertentu atau masyarakat umum? Lalu sesuaikan diksi dengan konteks dan suasana. Presentasi ilmiah akan berbeda diksinya dengan obrolan santai. Sesuaikan diksi dengan jenis tulisan atau pembicaraan. Berita akan berbeda dengan puisi. Yang ketiga itu kehematan. Gunakan kata-kata yang efisien dan tidak berlebihan. Lalu hindari pleonasme atau penggunaan kata yang mubazir. Contohnya itu sangat sekali, cukup, sangat, atau sekali. Naik ke atas atau cukup naik gitu. Yang keempat itu keindahan estetika. Diksi yang baik bisa menciptakan keindahan dalam berbahasa, terutama dalam karya sastra atau pidato inspiratif. Pemanfaatan majas, gaya bahasa juga termasuk dalam aspek keindahan diksi. Contohnya itu metafora.
yaitu dia adalah bintang di kelas kami. Yang kedua itu ada personifikasi, angin berbisik lembut. Selanjutnya di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tips meningkatkan diksi. Satu itu banyak membaca. Membaca berbagai jenis teks, buku, berita, novel, ataupun jurnal akan memperkaya kosakata Anda dan membantu Anda melihat bagaimana penulis lain menggunakan diksi. Yang kedua itu perbanyak kosakata. Gunakan kamus, baik cetak maupun daring, dan thesaurus. Pelajari makna kata-kata baru dan nuansanya. Yang ketiga, latihan menulis berbicara. Praktik adalah kunci. Semakin Anda sering menulis dan berbicara, semakin peka Anda terhadap pemilihan kata. Yang keempat itu ada minat umpan balik. Jangan ragu untuk meminta orang lain membaca tulisan Anda atau mendengar presentasi Anda. Umpan balik bisa sangat membantu. Mungkin sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.